Ya, kami akan kembali lanjutkan perbincangan kami di studio. Saya ingin ke Pak Nono dulu. Sekarang kita bicara pencarian di laut. Ya. Kendala utamanya apa? Yang pertama tentang laut itu sendiri, kedalamannya. Kan ada batas jangkauan penyelam untuk masuk ke dalam. Dia tidak mungkin bisa menyelam lebih dari, dengan peralatan yang tidak lengkap, lebih dari 50 meter, katakanlah begitu. Itu pun sudah harus menggunakan alat. Oke. Nah, kemudian kalau berada pada kurang lebih 200 meter, tentu harus pakai peralatan khusus, dan itu baru bisa deteksi. Tapi kalau sudah lebih dari itu, tentu punya masalah. Ya. Dan ini tidak mungkin lebih dari itu ya, kedalaman laut ya, di lokasi ini? Sekitar di utara Bangka Belitung itu kan bagian dari Laut Cina Selatan. Kita tahu kedalamannya lebih dari 200 meter. Oke. Dan itu persoalan. Di samping kondisi arus di sekitar situ luar biasa memang. Apalagi di bulan-bulan Desember ini. Tentu akan sulit. Oke. Secara struktur Mas Wahyu, kalau pesawat ini kemudian jatuh di air begitu, apakah sudah pasti dia akan pecah dan kemudian terlihat serpihannya, atau bisa terjun hingga dengan keadaan utuh? Bisa utuh, kan Adam Air sudah membuktikan. Masuk terus utuh gitu aja masuk. Nah, kalau itu kejadiannya betapa tersiksanya ya orang yang ada di dalam. Karena kalau mereka yang pandai, mereka akan menghitung saya akan mati. Kenapa? Karena di dalam pesawat ini misalnya penumpang banyak, terus kemudian dia masuk ke dalam air. Nah, setiap 10 meter per 1 desimeter persegi itu tekanannya 1 kilo. Oke. Nah, tinggal dihitung berapa luas pesawat. Nah, ini nanti akan ditekan oleh air itu sendiri sampai habis. Jadi pasti hancur di dalam? Tidak hancur, semuanya akan berkumpul jadi satu. Jadi semuanya ditekan oleh air. Hanya begitu. Karena sampai sekarang kan Adam Air juga tidak pecah. Kalau toh pecah, pasti yang namanya plastik akan ke atas. Nah, itu terkumpul habis, ya sudah ada di dalam dasar laut. Begitu. Oke. Nah, sekarang sinyal ILT-nya ini juga belum terdeteksi sampai sekarang. Belum terdeteksi. Apa yang bisa menyebabkan itu? Menurut analisa saya, ILT tidak hidup itu karena pesawatnya waktu impact menghantam ke permukaan laut. Jadi pilotnya tidak bisa ngomong di atas, itu karena tidak ada alat untuk bisa berbicara. Jadi sudah terdisintegrate di atas flight controlnya, sehingga pesawatnya out of control, pilotnya tidak bisa ngomong. Tapi dengan sudut tertentu, pesawatnya itu bisa katakanlah utuh, masuk ke permukaan air. Kalau terlalu landai dia akan crash. Tapi kalau sudut tertentu dia akan utuh, sehingga ILT di dalam dia tidak keluar dari badan pesawat, dia akan sampai ke bawah laut. Dan itu seperti radio biasa, HP atau segala macam, kalau dia di dalam ruangan tertutup, dia tidak memancarkan sinyal. Sampai dia berhenti di dalam air berapa puluh meter, berapa ratus meter kita belum tahu, itu nanti bisa dideteksi oleh kapal yang mempunyai pinger receiver. Jadi flight data recorder, dia mempunyai transmitter ILT tadi di flight data recorder. Ada flight data recorder, ada cockpit voice recorder, itu masing-masing ada. Sedangkan yang di pesawat sendiri, di dalam kabin, itu ada 2 ILT yang besar. Itu baru bekerja manakala dia keluar. Keluar. Kalau sementara yang di flight data recorder, itu di dalam air pun dia hidup. Nah, ping receiver ini apa? Seperti receiver biasa, tapi dia dicelupkan ke dalam air begitu. Dia akan nerima seperti sinyal kapal selam itu. Ting, ting, gitu. Artinya ini sinyal-sinyal ini yang harus dicari pada saat pencarian, Pak Nono. Memang kita menunggu itu. Jadi kalau ada data itu, dan itu bisa ditangkap oleh berbagai. Dan mungkin tidak langsung sinyal ini atau bagaimana? Tadi digambarkan oleh Pak Randy, kalau dia masuk ke laut tetap masih berfungsi. Kita perlukan itu. Tapi sampai detik ini belum ada data itu. Artinya masih ada kemungkinan mungkin besok akan ada sinyal begitu yang muncul, atau? Saya kira harusnya sudah ada sejak awal. Harusnya pada saat kejadian begitu. Tidak mungkin dia dalam waktu jeda tertentu dia akan, karena itu
berjalan terus karena dia punya hubungan dengan satelit. Dan bisa ditangkap oleh radar-radar yang memang. Oke. Dari kronologis kejadian, kronologisnya adalah awalnya pukul 6.12 masih ada di radar. Kemudian beberapa menit setelahnya masih ada kontak, tapi masih ada di ADSB tapi sudah tidak ada kontak. Bagaimana menjelaskan ini, Mas Wahyu? Mengapa bisa ada di monitor ADSB misalnya, tapi tidak ada kontak? Jadi kalau radar itu kan sebetulnya alat yang bicara ya. Terus kemudian kalau dia itu terdeteksi itu karena memang ada yang ditangkap. Ya. Setiap pesawat yang terbang itu dia punya squawk number. Nah, setiap kali terbang dia akan diberi oleh airport-nya. Fungsinya apa itu? Itu dia akan memberitahu dengan transponder ya, dia akan memberitahu saya siapa. Terus kemudian dia akan ditangkap oleh ATC. Oh, Anda ada di sana. Squawk number yang diberikan setiap kali terbang oleh airport tadi, itulah yang akan menjadi detektor di mana pesawat tersebut berada, keberadaannya. Ya. Nah, sekarang seandainya itu tidak ada di radar, kalau secara teknik radarnya mati, atau tidak ada listrik. Nah, itulah yang membuat kenapa tidak terjadi itu. Tapi Anda katakan tadi masih ada baterai. Nah, sebetulnya memang demikian. Pesawat tadi itu punya 2 baterai. Yang dengan 2 baterai tadi, itu paling tidak dia mampu bertahan sampai dengan 1,5 jam untuk punya baterai, punya power, artinya punya electrical, artinya bisa menggerakkan sayap dan sebagainya, radar itu bisa, sehingga pilot bisa mengarahkan kemana pesawat ini akan dibawa. Nah itu dulu. Nah kemudian tadi kita kembali ke squawk number ya, squawk number itulah yang akan memberikan informasi kepada setiap ATC bahwa saya ada di mana. Nah, kalau itu nggak ada, berarti itunya rusak atau itunya tidak bekerja. Yang mana yang rusak? Transpondernya. Oke. Transpondernya. Nah, transponder nggak bekerja tadi, tentunya karena listrik. Oke. Nah, kalau listrik ini menurut saya, secara high-tech pengetahuan saya, pesawat ini listriknya mampu meskipun tanpa engine, 1 jam setelah engine-nya flame out, dia masih bisa jalan. Karena masih punya 2 baterai. 2 baterai tadi bertahan sampai 1,5 jam, anggap aja 1 jam. Nah, sehingga itu tadi, kalau kapten pilot mengarahkan ke suatu tempat dan dia memang melihat kemungkinannya bisa mendarat di situ, akhirnya terjadi pendaratan, terus kemudian ternyata di tempat tersebut merupakan blank spot bagi traffic, alat komunikasi handphone maksudnya, maka sampai sekarang tidak ada informasi bahwa dia di mana. Hal ini saya sampaikan karena ILT tidak memberitahu kepada kita yang hidup. Bahwa dia ada di mana. Squawk juga tidak memberitahu, transponder juga tidak memberitahu. Berarti di tempat tersebut listrik sudah nggak ada, baterai yang digunakan habis, terus kemudian alat komunikasi yang dipakai oleh penumpang juga tidak ada yang bisa. Nah, inilah yang membuat repot Pak Nono ini kalau itu yang ditanyakan. Artinya pencarian di darat juga harus diutamakan mungkin, tidak hanya di laut. Saya kira itu juga dilakukan karena informasi kepada semua unsur wilayah juga sedang melakukan hal yang sama dan baik di laut maupun di darat akan dilakukan. Oke. Baik, Kapten Randy, ini terakhir pertanyaannya, apa yang Anda lihat akan terjadi? Apakah masih memungkinkan untuk pesawat ini ditemukan? Atau? Ya, dari data awal, Air Traffic Control sudah kehilangan sinyal, sudah kehilangan radar refleksi dari pesawat Air Asia ini. Ada 2, tadi seperti dikatakan bahwa ada transponder, itu merupakan secondary radar, radar secondary, itu memberikan flight numbernya berapa, ketinggiannya berapa. Sedangkan kalau listrik mati, yang ada adalah primary radar, target apapun benda di atas balon udara besar, ada kelihatan, itu target primary radar, itu dua-duanya hampir bersamaan. Yang pertama listriknya mati dulu, transpondernya mati, baru kemudian ADSB tadi, primary radar hilang. Jadi menurut analisa saya, pesawatnya itu disintegrate di atas, pilotnya tentunya sudah tidak bisa berbicara. Kenapa ILT nggak bunyi? Karena pesawatnya dengan sudut tertentu dia masuk ke dalam air, sehingga mungkin sampai malam ini belum ada sinyal ILT yang bunyi.
insya Allah besok kalau sudah mulai mengambang ke atas, itu membutuhkan waktu, begitu jatuh ke bawah, membutuhkan waktu untuk naik, itu akan mulai bunyi. Kapal-kapal search and rescue juga sudah mulai mendekat, dia bisa menerima sinyal dari flight data recorder dan cockpit voice recorder yang kita bilang black box itu, bisa diterima. Nah, itu baru ketahuan. Baik, sekali lagi ini hanya analisa dari informasi yang sudah kita ketahui bersama, begitu ya? Analisa. Oke, baik. Kita akan jeda dulu, Pak Nono dan Mas Wahyu. Namun saya ingin berterima kasih kepada Kapten Randy untuk informasi dan kehadiran Anda. Dan pemirsa Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi.